Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Study and Study with Dinda. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan suatu penggunaan logika yang banyak digunakan pada suatu sistem kecerdasan buatan. Nah, logika tersebut bernama logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan logika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang menangani ketidakpastian atau informasi yang sifatnya itu samar dengan meniru penalaran manusia. Berbeda halnya dengan logika biner yang sudah pasti menghasilkan output berupa true ataupun false. Nah, kalau logika fuzzy ini dia menggunakan derajat keanggotaan atau derajat kebenaran yang bernilai kontinu antara 0 hingga 1. Jadi, hasilnya itu bisa berada di antara 0 dan 1 itu. Dengan memetakan input ke output menggunakan bahasa alami manusia biasanya. Nah, biasanya itu hasilnya dengan menggunakan kata-kata agak panas atau sangat cepat dan juga cukup tinggi. Nah, itu contoh-contoh dari logika Fuzzy. Nah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke penerapan logika Fuzzy pada studi kasus berikut ini. Nah, jadi teman-teman, pada studi kasus yang akan saya implementasikan menggunakan logika fuzzy ini adalah penentuan seberapa cepat variabel Z. Variabel Z ini kita anggap aja dia motor ya, akan pergi jika menghadapi temperatur dan kondisi awan yang akan kita masukkan nantinya. Jadi kita tentukan seberapa cepat sih dia melaju kalau temperaturnya itu misalnya 20 Fahrenheit dan kondisi awannya itu sangat mendung. Nah, itu nanti bakal kita eh, cari tahu apa sih hasilnya menggunakan logika fuzzy. Nah, langsung aja ke penerapan codingannya. Di sini saya sudah membuat folder bernama tugas karena ini merupakan tugas dari mata kuliah sistem cerdas. Nah, jadi saya menggunakan folder tersebut dan di dalam folder tersebut sudah saya buat file eh, dengan ekstensi Python dengan nama filenya itu adalah fuzzy code. Nah, jadi lanjut aja. Di sini saya ingin em, membuat judulnya terlebih dahulu agar dia tidak ambigu ya atau tidak bingung ini tuh sebenarnya kode untuk logika apa gitu. Print. Kebetulan Visual Studio Code yang saya pakai itu sudah memiliki sugesti atau kemungkinan kata-kata ataupun kode yang akan saya ketik. Namun saya ingin mencoba dengan menggunakan jari saya sendiri gitu. Di sini saya kasih jarak. Oke, untuk judulnya udah jadi. Selanjutnya adalah saya ingin membuat sebuah tempat untuk user menginput nilai dari penentuan kecepatan motor tadi tuh. Jadi kalau dari studi kasusnya itu kan tadi menentukan kecepatan Z menggunakan temperatur dan juga cloud cover. Nah, makanya itu saya akan membuat tempat inputnya dulu. Jadi di sini saya buat namanya xtemp, berarti itu x temperatur berupa input yang di dalam inputnya itu kita buat kata-kata yaitu masukkan nilai temperatur.
Anda pada saat ini. Gini aja. Terus yang kedua itu adalah quote. Nah, lanjut setelah membentuk tempat untuk menginput nilai temperatur dan nilai cloud cover, selanjutnya adalah membuat variabel untuk temperatur dan juga cloud-nya. Jadi di sini saya buat M aja. Untuk tipe datanya itu integer, masukkan xtemp. Terus yang kedua itu adalah float, tipe datanya juga integer. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke proses fuzzy, di mana dalam proses fuzzy ini terdiri atas tiga langkah utama. Yang pertama adalah fuzifikasi. Ini saya buat komentarnya dulu. Nah, fuzifikasi ini kita ambil dari input temperatur dan juga cloud cover. Nah, kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga mengubahnya menjadi variabel linguistik seperti berikut ini. Nah, jadi di sini sudah ada fungsi keanggotaan temperatur, em, di mana kita akan mengubah nilai-nilai mentahnya mulai dari rentang 10 hingga 110 itu menjadi value linguistik yang terdiri dari 4 kategori, yaitu freezing, cool, warm, dan hot. Oke, langsung aja kita masukkan rumus untuk penentuan value tersebut ya. Jadi kalau kurang dari 30 ya, maka kita buat di sini value, astagfirullah, value freezing, in dulu, karena value-nya tadi ada 4, freezing, cool, warm, dan cool. Kita kosongin aja dulu ya. Value warm, ini kebetulan sama pula ini hot. Kalau temperaturnya kurang atau sama dengan 30, nah maka kita akan mengisi derajat value value ini dengan angka 1 atau 0. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, kalau dia temperaturnya kurang dari 30, maka dia akan menghasilkan freezing. Berarti freezingnya itu bernilai 1. Tuh, dan yang lainnya itu akan bernilai 0. Nah, lanjut ke kondisi yang kedua, kalau temperaturnya itu lebih dari 30 dan temperaturnya juga em, lebih dan temperaturnya kurang dari 50 ya. Maka ini kebetulan sama, jadi kita kopas aja. Nah, yang perlu diubah tuh di bagian sini. Kalau untuk value freezingnya, yang pertama itu kita buat dulu dia rumus 60 dikurang temp dibagi 50 dikurang 30. Nah, kenapa bisa kayak gini? Itu dihasilkan dari ini ya, dari kondisi ini. Kita ingin menentukan ini. Nah, value yang selanjutnya, value cool, itu masih kita buatin rumus juga, yaitu, nah untuk kondisi yang lain-lain, berarti itu 0 ya. Lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu, nah untuk kondisi yang temperaturnya itu berada di antara nilai ini dan ini, udah selesai kita buat. Selanjutnya adalah menentukan kondisi dari nilai yang ini, yang 50. Sama juga,
Maka di sini value ini kebetulan em, kemungkinan pengetikan yang dihasilkan dari VS Code sudah sesuai dengan apa yang ingin saya tulis ya. Jadi kita coba sesuaikan lagi dengan apa yang ingin kita tulis aja, yang ingin saya tulis aja. Jadi nggak terlalu matok ke sugesti yang udah muncul dari VS Code-nya ini ya. Selanjutnya adalah untuk kondisi yang temperaturnya itu berada di nilai 70. If temp sama dengan 70, maka ini saya kerja semuanya baru size. Maka value sini 0, value coolnya 0, kalau warnanya itu 1, dan value itu. Maka value freezingnya itu 0 ya. Terus value cool sama dengan 0 juga. Dan value warm itu sama dengan 1. Ini ada kesalahan, dan sama dengan itu harus 2, saya lupa. Nah, ini coba kita lihat dulu. Karena Python ini dia case sensitif ya. Jadi kalau barisnya nggak benar, dia bakal error. Nah, lanjut. Yang 70 udah, berarti kita lanjut ke derajat keanggotaan lain, yaitu dari 70 ke 90. Ini ya. Nah, ini if temp itu lebih dari 70, oh, 70, dan juga tempnya kurang dari 90, maka value freezing itu sama 0. Lalu value coolnya itu juga 0. Nanti berapa ya? Terus value warm. Berarti itu rumus, itu harusnya 90 dikurangin dari temperaturnya dibagi dengan derajat, dengan 90 dikurang 70. Kemudian ada value height. Itu, kurangi 10, dibagi 90, kurangi 70. Oke, kita buat kondisi lagi. Itu lebih dari. Nah, untuk kondisi selanjutnya, kalau kita lihat, dia itu dari 90 atas ya. Berarti itu lebih dari 90 atau sama dengan, lebih dari sama dengan 90. Maka value freezing sama dengan 0, value coolnya sama dengan 0 juga, value warm sama dengan 0. Nah, value 1 karena memang yang 90 atau 90 atas itu memang lebih value panas sama. Nah, untuk fluidifikasinya, nah, untuk fluidifikasi dari temperatur udah dibuat. Selanjutnya adalah membuat fluidifikasi dari derajat keanggotaan cloud cover. Rentangnya dari 0 hingga 20, dari 0 hingga 100. Terus value-nya itu ada 3. Yang pertama, 0 sampai 40 itu berarti sunny atau cerah. Terus 20 hingga 80 itu berawan. Kemudian 60 hingga 100 atau 60 ke atas itu sangat berawan ya, atau mendung bisa dikatakan. Nah, jadi kita buat kondisi kayak tadi juga. Tapi di sini saya kasih tanda dulu deh. Ini berarti fluidifikasi dari temperatur. Lihat lagi di gambarnya. Untuk kondisi yang kedua itu menyatakan bahwasannya jika kondisi awan itu lebih dari 20 dan kondisi awannya juga kurang dari 50, maka value saninya itu akan seperti apa? Nah, itu kan kita masukkan rumus berupa.
Nah, setelah kita menentukan fusifikasinya, selanjutnya adalah menentukan output-output yang akan dihasilkan dari suatu input yang udah kita buat di atas tadi nih ya. Nih. Nah, yaitu langsung aja saya tulis di sini. Karena ini akan menghasilkan keempat nilai label, maka di sini saya langsung aja copy paste untuk kata-katanya nanti saya ganti. Nah, ini kan freezing. Berarti setelah freezing tadi ada cool, warm, dan hot. Nah, di sininya juga pastikan sama ya, kayak yang udah kita buat di atas. Nah, setelah itu kita buat juga hal yang sama untuk variabel linguistik dari cloud cover. Ini karena kebetulan dia ngikutin kata-kata yang di atas mungkin ya, jadi sugestinya udah tepat, jadi saya masukkan aja, saya tap. Nah, di sini yang udah kita masukin tadi, kita masuk ke sistem inferensi. Di sini kita akan membuat aturan kayak jika, maka. Nah, di kode ini kita punya dua fungsi. Yang pertama itu fungsi inferensi yang bersifat slow. Untuk kecepatan lambatnya itu mulai dari 25 mph. Dan yang kedua itu ada fungsi inferensi fast, di mana fungsi ini untuk kecepatan tinggi, yaitu 75 mph. Oke, langsung aja kita tulis kodenya. Di sini saya akan buat variabel array kosong bernama speed. Nah, di sini saya buat tanda dulu. Di sini tuh diisi Nah, sistem inferensinya itu kita pakai yang ini ya. Jadi, em, kita masukkan ini ke dalam codingannya. Kita coba rapikan dulu. Nah, jadi dari sistem inferensi yang udah kita masukkan ini, itu menghasilkan 12 ketentuan yang akan dimasukkan ke dalam kode juga. Nah, jadi aturan-aturan ini munculnya dari sini, sistem inferensi. Oke, langsung aja kita tulis di bawahnya. Jadi, kalau fungsi inferensi slow, kah, value freezing, koma, value float. Oh, value freezing, value
tani. Terus fungsi yang kedua itu sama juga, slow juga. Value freezing, sama value particularly. Terus di sini fungsinya masih sama juga, frequency slow untuk value-nya, freezing juga, value awareness. Nah, ini yang selanjutnya adalah fungsi yang selanjutnya adalah fungsi interferensi phase. Kita samain aja isi-isinya kayak yang ini. Mungkin kita boleh copy ini ya, atau C. Ini, nah, bedanya adalah di sini. Ini kita ganti phase. Oke, ini kita ganti phase. Phase. Nah, ini kalau kita hitung udah ada 12 aturan. So, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini udah ada 12 aturan yang sesuai dengan gambar yang ini. Hmm. Selanjutnya adalah kita buat hasil keputusan. Nah, atau biasa disebut defusifikasi. Jadi dia adalah hasil informasi yang masih sifatnya samar itu dipertegas di sini, di defusifikasi. Kita buat print. Ini adalah hasil keputusan kecepatan adalah titik 2. Di sini berarti udah bisa kita masukkan speednya. Ya, terus output berupa hasil keputusan kecepatan dari hitungan tadi. Nah, setelah ke-12 aturan ini sudah selesai diketik, selanjutnya adalah saya ingin membuat output dari hasil keputusan kecepatan. Sini saya langsung aja print hasil keputusan kecepatan motor adalah nih di sini saya masukkan array speednya. Setelah itu barulah kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses defusifikasi. Nah, proses inilah yang akan membuat keputusan yang pasti dari hasil yang tadinya. Nah, jadi proses defusifikasi ini merupakan suatu proses di mana ia akan mengubah informasi atau hitungan yang tadinya menghasilkan. Nah, jadi proses defusifikasi ini adalah suatu proses di mana ia akan mengubah informasi yang tadinya bersifat samar menjadi informasi yang memiliki nilai yang tetap atau nilai yang kuat. Jadi di sini untuk defusifikasi itu memiliki rumus juga ya. Nah, ini rumusnya saya masukkan ke dalam kode. Nah, untuk rumusnya itu dari perkalian
adalah codingannya, dan ini adalah proses terakhir dari fusifikasi motor ya. Jadi kita coba running untuk melihat hasilnya. Saya coba run Python in file in terminal. Ini kita coba isi 20. Nilai code covernya 30. Ini line 89. Ini kayaknya salah nama. Value code 5 ini coba kita jalankan lagi. Oh, kita hapus dulu deh. Sebenarnya di sini variabel dari value partly codely-nya ada yang ketinggalan. Rentangnya ini kan 20 40. Sebentar. Rentang dari 20 ke 50 belum saya buat. Berarti ini if float lebih dari 20 dan float kurang dari 50, maka value partly codely-nya itu dimasukkan menggunakan rumus float dikurangin 20, jadi 50 kurangin 20. Terus value lowercase sama dengan kita coba jalankan ulang. Harusnya oke, kita masukkan nilai temperaturnya 20 dan nilai code covernya 30, kita enter. Nah, jadi dari em, nilai temperatur dan juga code cover yang kita masukkan itu menghasilkan proses fusifikasi berupa yang pertama hasil derajat keanggotaan pada setiap variabel linguistik temperatur. Di sini nilai freezingnya adalah 1. Dan terlihat nilai-nilai lainnya pada label temperatur tadi. Begitu pula dengan nilai di cloud covernya. Nah, ini sistem inferensinya, hasil keputusan kecepatan motor adalah ini. Maka kecepatan motor itu adalah 50 mph. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ataupun kekurang jelasan dalam pengucapan. Dan saya akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.